Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Tormasari, Estet Nurse MKes, salah satu dosen di Stikes Batara Bulu Sorowako, Luhut Timur, pada Prodi S1 Keperawatan. Nah, mata kuliah yang akan saya bawakan adalah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja bagi perawat atau biasa disebut sebagai K3 dalam keperawatan. Nah, ini dibebankan sebanyak 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu adalah pada pemenuhan kebutuhan keselamatan pasien serta kesehatan dan keselamatan perawat saat memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Nah, aspek penting yang harus menjadi perhatian adalah keselamatan pasien dan mengatur lingkungan pelayanan keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan yang aman dari hazard dan risiko kesehatan di tempat kerja, baik di dalam maupun di luar gedung. Adapun di sini konsep dasar kesehatan kerja diterapkan dalam setiap proses atau tahap keperawatan sejak kajian hingga evaluasi. Nah, untuk pembahasannya ditekankan pada upaya mengenali hazard dan risiko serta berbagai upaya untuk meminimalisirkan pada setiap tahap proses keperawatan. Nah, untuk proses pembelajaran ini dilakukan melalui belajar berdasarkan pernyataan atau question based learning atau KBL, collaborated learning atau CL, kemudian belajar berdasarkan kasus atau masalah atau biasa disebut case or problem based learning atau CEB or PBL, kemudian klasifikasi narasumber melalui ceramah interaktif dan role play. Nah, untuk capaian pembelajaran ini itu sendiri, saat dihadapkan pada kasus terkait keselamatan pasien serta kesehatan dan keselamatan kerja keperawatan, mahasiswa mampu merencanakan upaya meningkatkan kesehatan dan keselamatan perawat dalam melakukan proses keperawatan sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja pasien. Bagi pasien ya. Untuk capaian pembelajaran penunjangnya yaitu mahasiswa mampu membedakan berbagai risiko dan hazard K3 dalam setiap tahap pemberian asuhan keperawatan, kemudian mengidentifikasi upaya pencegahan penyakit akibat kerja dalam keperawatan, kemudian mengidentifikasi manajemen risiko K3 dalam keperawatan, kemudian menentukan upaya pencegahan risiko dan hazard pada setiap tahap asuhan keperawatan meliputi tahap pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian menunjukkan praktik K3 individu selama proses pembelajaran seperti upaya untuk memutus mata rantai infeksi, kemudian pencegahan bahaya fisik, radiasi, kimia, ergonomik, dan psikologis. Kemudian menganalisis konsep dan prinsip pasien safety serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, itu adalah capaian penunjang. Nah, untuk item penilaian saya, diantaranya ada tugas, kemudian ada partisipasi dari mahasiswa itu sendiri, kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian selanjutnya marilah kita menyaksikan video pembelajarannya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik, selanjutnya pertemuan kita pada siang hari ini adalah mengenai materi kita risiko dan hazard. Nah, minggu lalu saya sudah sedikit membahas tentang risiko dan hazard. Nah,
Jadi adik-adik bisa Kak salah satu dari kalian menjelaskan apa sih itu resiko? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Gina Sari. Oke deh, silakan. Apa sih itu resiko? Menurut saya, Bu, risiko adalah konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Oke, baik untuk Gina Sari. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, jadi kita masuk dulu ke resiko. Apa sih itu resiko? Nah, resiko adalah sesuatu yang berpeluang untuk terjadinya kematian, kerusakan, atau sakit yang dihasilkan karena bahaya. Nah, tujuannya ini identifikasi resiko, yaitu untuk mengetahui jenis resiko, kemudian untuk mengetahui sumber resiko, untuk mengetahui pekerja yang terpajan oleh resiko, kemudian untuk mengetahui pengendalian yang sudah dilakukan. Nah, itu tadi mengenai resiko. Nah, ini ada menurut Permenkar nomor 5 garing Men garing 1996 pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan dengan berbagai metode. Ini menurut Permenkar ya. Nah, yang pertama adalah pengendalian teknis atau rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, hygiene, dan sanitasi atau biasa disebut engineering control. Kemudian di sini yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Jadi bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan mengikuti pendidikan dan pelatihannya. Kemudian pembangunan kesadaran dan motivasi yang meliputi sistem bonus, insentif, penghargaan, dan motivasi diri. Kemudian evaluasi melalui internal audit, penyelidikan, dan etiologi atau penyebab. Ya. Kemudian ada penegak hukum. Itu menurut Permenkar nomor 5 garing Men garing 1996. Kemudian itu resiko ya, nanti kita bahas satu-satu lagi. Nah, kemudian di sini ada hazard. Ya. Hazard itu biasa disebut sebagai dengan bahaya. Nah, apa itu hazard? Nah, hazard adalah aktivitas, kondisi, kejadian, gejala proses, material, dan segala sesuatu yang ada di tempat kerja yang berhubungan dengan pekerjaan yang berpotensi menjadi sumber kecelakaan, cedera, penyakit, dan kematian. Yaitu semua ada bahaya. Maaf. Nah, di sini ada jenis-jenis dari hazard, yaitu ada hazard fisik, radiasi, kimia, ergonomik, dan psikologis. Jadi kita lihat satu-satu. Nah, hazard fisik ya. Di hazard fisik ini biasa juga disebut sebagai sumber energi yang cukup kuat untuk membahayakan tubuh. Nah, di sini sudah ada gambar tentang apa saja yang termasuk dalam bahaya fisik, yaitu ada kebisingan, iklim kerja, pencahayaan, radiasi, getaran, dan konstruksi. Nah, kita lihat dulu hazard fisiknya. Ya, di sini ada peralatan gelas yang dipakai dalam kegiatan rumah sakit. Kemudian di sini peralatan yang biasa digunakan di rumah sakit itu ada kayak botol-botol, kayak ampul ya, kemudian tabung volumetrik, kemudian ada tabung reaksi, pipet yang biasa ada di lab-lab itu. Nah, kemudian benda-benda yang bergerak yang dapat membentur, kemudian ada resiko terjepit
tertimbun dan tenggelam. Nah, kalau resiko terjepit dan timbul tenggelam ini dapat terjadi di mana saja ya, meskipun kejadian ini tidak terlalu sering, tetapi hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama di ruang perawatan anak dan jiwa. Pastikan tidak ada pintu yang tidak ada pintu atau jendela yang memiliki risiko untuk terjepit atau tenggelam. Kemudian di sini ada risiko jatuh dari ketinggian yang sama, terpeleset, tersandung, dan lain-lain. Nah, risiko ini terutama pada lantai-lantai yang miring, baik itu yang di koridor, rep, atau batas lantai yang miring ya. Pastikan area yang miring. Di keluaran guys. Pastikan area yang berisiko itu licin sudah ditandai, dan jika perlu pasanglah kayak semacam stiker gitu, stiker awas lantai licin ya. Biasa kalian lihat seperti itu. Kemudian jatuh dari ketinggian yang berbeda. Nah, risiko ini pada ruang perawatan anak dan jiwa. Ya, karena risiko ini selain ini perlu juga diperhatikan pada pekerja konstruksi bangunan atau pembersih kaca yang posisinya cukup tinggi ya. Jika pekerjaan dilakukan pada ketinggian lebih dari 2 meter, sebaiknya pekerja tersebut menggunakan sabuk keselamatan atau biasa disebut sabuk pengaman pada ruang perawatan anak dan jiwa yang terletak juga di lantai atas. Pastikan jendela yang ada sudah terpasang teralis besi ya untuk sebagai pengaman. Dan anak-anak selalu dalam pengawasan orang dewasa ya saat bermain. Oke, sampai di sini jelas? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, Dek, ya kenapa Eka Sari? Ya, apa yang mau ditanyakan? Yang bagaimana itu benda-benda yang bergerak yang dapat membentur, Bu? Oke, jadi benda-benda yang bergerak yang dapat membentur itu seperti kita ketahui kalau di rumah sakit itu banyak sekali kayak kereta dorong atau berangkar yang mengangkut pasien ya. Nah, atau barang-barang dari logistik rumah sakit. Nah, risiko yang dapat muncul adalah pasien jatuh dari berangkar atau tempat tidurnya atau dari rostur ya yang bergerak itu yang biasa bergerak sendiri karena tidak tidak septika atau tidak itu adalah benda-benda yang beresiko menjadikan pasien bisa terjatuh. Nah, jadi kurangnya kehati-hatian dalam penggunaan barang-barang tersebut itu bisa menyebabkan pasiennya itu akan terbentur atau terjatuh ya. Jadi itu semacam benda-benda yang bisa bergerak seperti berangkar, kursi roda ya, kursi roda. Jadi gimana, Dek? Paham? Oh iya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita masih di sini ada radiasi ultraviolet. Nah, jadi ini ada kegunaan dan ada efek samping yang ditimbulkan ya. Jadi kalau radiasi ultraviolet itu digunakan pada biological safety cabinet dalam penyiapan obat-obatan kanker dan sering juga mencuci ruangan yang terkontaminasi dengan virus, misalnya campak atau varicella. Nah, efeknya itu biasa ditimbulkan adalah kulit terbakar, kebutaan, dan kerusakan mata. Ya, itu adalah efek-efek dari radiasi ultraviolet. Kemudian ada laser. Nah, biasa kalian lihat juga di rumah sakit penggunaan laser-laser
yang digunakan pada operasi minor dan mayor untuk proteksi dan kateterisasi jaringan. Nah, efek yang biasa ditimbulkan adalah kulit terbakar, kebutaan, iritasi mata, dan infeksi saluran pernafasan dan mual. Ya, itu ada biasa ditemukan pada penggunaan laser. Kemudian di sini ada radiasi magnetik. Nah, biasa kalian lihat ruang MRI. Nah, itu berasal dari situ sinarnya, radiasinya ya. Berasal dari instrumentasi resonansi magnetik yang berasal dari ruang MRI. Nah, efek yang ditimbulkan adalah kulit terbakar, kebutaan, iritasi mata, infeksi saluran pernafasan, dan mual. Nah, jadi itu semua merupakan radiasi-radiasi yang bisa mengancam jiwa bagi petugas kesehatan saat kita melakukan asuhan keperawatan, ya. Kemudian yang kedua tadi kan sudah ada hazard kimia, hazard fisik, kemudian ada hazard kimia. Nah, jenis bahaya pekerjaan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia, itu yang dimaksud dengan hazard kimia di tempat kerja dapat menyebabkan efek kesehatan yang merugikan baik akut maupun jangka panjang atau kronis ya. Nah, di sini kita bisa lihat apa saja itu hazard kimia, yaitu bahan atau material cairan, gas, debu, uap, kemudian yang beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, mudah terbakar, iritan, dan korosif. Nah, itu semua yang termasuk dalam hazard kimia atau bahaya kimia. Nah, kemudian kita lanjut, ada hazard ergonomik. Nah, jadi ergonomik adalah sikap tubuh, penggunaan alat yang tidak sesuai dengan antropometri pekerja dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, di sini hazard ergonomiknya antara lain ada gerakan berulang, kemudian postur tubuhnya seperti apa, kemudian angkat manual, cara mengangkatnya seperti apa, kemudian desain tempat dan alat kerja ya, itu harus didesain senyaman mungkin bagi penggunanya agar tidak menimbulkan risiko. Nah, kemudian di sini ada lagi hazard psikologis. Nah, hazard psikologis adalah suatu bahaya non-fisik yang timbul karena adanya interaksi dari aspek-aspek uraian tugas, desain kerja, dan organisasi, serta konteks lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan fisik, sosial, dan psikologis. Nah, ini banyak sekali yang terjadi, baik itu di rumah sakit maupun di institusi lainnya. Nah, di sini hazard psikologisnya itu antara lain ada stres, ada kekerasan. Jadi stres itu bisa saja stres karena pekerjaan, kemudian kekerasan yang didapatkan pada saat melakukan pengkajian, kemudian pengucilan terhadap teman sejawat atau yang lain-lainnya, pelecehan, intimidasi. Nah, itu merupakan hazard psikologis ya. Nah, kemudian kita masuk pada bagaimana sih cara penanggulangan dari bahaya-bahaya yang itu tadi. Nah, yang pertama penanggulangan hazard fisik yaitu, nah, yang pertama di mekanik. Nah, resiko yang biasa muncul, maaf, resiko yang paling sering muncul adalah tertusuk jarum dan terpeleset atau menabrak dinding atau kaca. Nah, jadi penanggulangannya yaitu penggunaan safety box atau limbah tajam. Kemudian kebijakan dilarang menutup kembali jarum bekas. Jadi kalau sudah dipakai, disimpan di safety box ya.
Kemudian pemasangan keramik anti licin pada koridor dan lantai yang miring. Kemudian pemasangan rambu awas licin pada pemasangan kaca film dan stiker pada dinding atau pintu kaca agar lebih terkendali, ya. Kemudian kebijakan penggunaan sabuk keselamatan pada pekerja yang dilakukan pada ketinggian dari 2 meter dan lain-lain. Kemudian di sini ada radiasi, ya. Jadi resiko yang terdapat pada radiasi ini biasa ditimbulkan karena penggunaannya di radiologi, kemudian radioterapi, kemudian kedokteran nuklir, ruang cath lab, atau beberapa kamar operasi yang memiliki fluksokomi atau X-ray. Nah, jadi untuk penanggulangannya biasanya dilakukan pemasangan rambu peringatan bahaya radiasi, kemudian pelatihan proteksi bahaya radiasi, kemudian penyediaan APD radiasi, alat pelindung diri yang mencegah radiasi, ya, biasanya ada baju, kacamata. Kemudian pengecekan tingkat paparan radiasi secara berkala. Ini selalu dicek oleh tim rumah sakit. Kemudian pemantauan paparan radiasi pada petugas radiasi dengan personal dosimetri pada petugas radiasi. Jadi orang-orang yang bekerja di radiologi atau apa itu sering dipantau kesehatannya, apakah sudah terpajan radiasi berapa lama, apa efek yang akan ditimbulkan. Nah, kemudian untuk kebisingan. Nah, di sini ya, jadi risiko yang terdapat pada ruang boiler, generator listrik, dan ruang chiller. Nah, itu biasa ada di rumah sakit. Kemudian penanggulangan yang biasa dilakukan itu, jadi disubstitusi atau bahannya diganti, ya, peralatan dan alat baru dengan ambang kebisingan yang lebih rendah. Jadi disubstitusi masuk barang-barang yang memiliki resiko yang lebih rendah. Kemudian penggunaan pelindung telinga dan pemantauan tingkat kebisingan secara berkala oleh instalasi sanitasi lingkungan rumah sakit atau biasa disebut ISLRS. Nah, kemudian di sini ada pencahayaan. Jadi semuanya itu harus terukur. Nah, resiko bahaya ini terutama di satuan kerja dengan pekerjaan teliti seperti di kamar operasi dan laboratorium. Jadi pemantauan dilakukan adalah pengendaliannya yaitu pemantauan tingkat pencahayaan secara berkala oleh tim ISLRS dan hasil pemantauannya dilaporkan ke Direktur Teknik dan Unit K3 untuk tindak lanjut ruangan dan tingkat pencahayaan tidak memenuhi persyaratan. Jadi kalau memang ada pencahayaan atau cahaya yang terlalu terang atau terlalu redup, itu akan segera ditindaklanjuti untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kejadian yang tidak diharapkan bagi pasien ataupun para pekerja, ya. Kemudian listrik. Nah, ini listrik juga penting karena itu yang digunakan sebagai sumber, ya. Ya, jadi risiko bahaya listrik terdiri dari korsleting dan kesetrum. Nah, adanya penanggulangannya itu biasa dilakukan yaitu adanya kebijakan penggunaan peralatan listrik harus memenuhi standar nasional Indonesia atau biasa disebut SNI dan harus dipasang oleh bagian IPSRS atau orang yang kompeten. Ini orang-orang K3 yang ada di rumah sakit, ya. Kemudian ada juga getaran. Nah, getaran itu resiko bahayanya segataran terlalu signifikan. Nah, dari yang telah dilakukan unit K3, resiko bahaya getaran ditemukan di bagian taman akibat dari mesin pemotong rumput dan di klinik gigi akibat dari mesin bor gigi. Tetapi tingkat getaran pada kedua lokasi tersebut masih dalam batas yang diizinkan. Nah, jadi penanggulangannya yang biasa dilakukan yaitu menghambat
kolonisasi kuman terutama pada ruang perawatan pasien, ICU dan kamar operasi harus dilakukan disinfeksi ruangan dan pemantauan kuman secara berkala. Kemudian di sini penanggulangan hazard fisik penanggulangan hazard biologi, maksudnya ada kuman patogen. Nah, kalau di biologi itu kan biasa menyangkut dengan hewan, tumbuhan, kuman, parasit, virus ya. Nah, jadi reaksi atau resiko yang biasa yang paling bahaya itu adalah kuman patogen dari pasien yang ditularkan melalui darah atau cairan tubuh, droplet, dan udara. Nah, jadi pengendalian resiko yang biasa dilakukan oleh tim pencegahan dan pengendalian infeksi PPNI resiko adalah pemantauan oleh unit ketiga, ya. Kemudian di sini ada hazard kimia. Nah, jadi di hazard kimia itu ada racun. Nah, resiko ini terutama terdapat pada bahan kimia golongan berbahaya atau B3. Nah, pengendalian yang telah dilakukan adalah dengan identifikasi bahan-bahan B3, penggunaan pelabelan standar atau penyimpanan standar, penyiapan MSDS, kemudian penyiapan P3K, kemudian APD, safety shower, serta pelatihan teknis bagi petugas pengelola K3, B3. Kemudian rekayasa juga dilakukan dengan penggunaan laminary airflow pada pengelolaan obat dan B3 lainnya. Kemudian di sini ada hazard ergonomik. Nah, jadi kita tahu ergonomik itu bagaimana cara mengangkat-angkut ya. Risiko yang biasa terjadi pada pekerjaan angkat-angkut baik pasien ataupun barang. Jadi penanggulangan yang biasa lakukan adalah sosialisasi cara mengangkat dan mengangkut yang benar selalu dilakukan ya. Jadi harus selalu bagaimana tekniknya, bagaimana cara mengangkat pasien dengan benar, bagaimana cara memindahkan pasien dari kursi roda ke rostur atau yang lainnya. Kemudian selain itu dalam pemilihan sarana dan prasarana rumah sakit juga harus mempertimbangkan faktor ergonomik tersebut, terutama peralatan yang dibeli dari negara lain ya. Jadi biasakan postur tubuh kita dengan negara lain itu sangat berbeda. Jadi kita harus memperhatikan pada saat pembelian suatu barang untuk keperluan rumah sakit. Kemudian hazard psikologis. Nah, untuk hazard psikologis ini tidak terlalu kelihatan, akan tetapi selalu ada meskipun kadarnya tidak terlalu mencolok ya. Jadi upaya yang dilakukan antara lain yaitu mengadakan pertemuan antar satuan kerja, kemudian antar staf dan pimpinan rumah sakit dalam acara-acara tertentu ya yang bisa mempererat komunikasi sehingga psikologisnya juga terjalin dengan baik ya, tidak ada saling intimidasi dan lain-lain ya. Jadi bukan hanya di rumah sakit, kita juga di kalangan masyarakat kita harus memperbaiki atau menghindari bahaya psikologis yang biasa terjadi. Yang biasanya juga di rumah sakit yang banyak adalah beban kerja yang tinggi, tetapi finansialnya atau yang diberikan itu tidak homogen antara gaji yang diterima dan pekerjaan. Nah, itu yang biasa menimbulkan stres kerja ya. Ya, usahakan juga selalu ada rekor bagi tenaga kesehatan atau pekerja yang kompeten ya. Jadi pertemuan kita sampai sini dulu ya. Terima kasih kepada adik-adik semua yang hadir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.